Halo, salam matematika. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan 10 soal lanjutan dari part 1. Kita akan masuk ke part 2 dari soal nomor 11 sampai dengan nomor 20 ya. TREO TKA Matematika SMP paket A. Silakan disiapkan pembelajarannya di tempatnya masing-masing. Oke. Soal nomor 11. Nah, perhatikan susunan pola berikut. Ini pola 1, 2, dan 3. Ini punya titik. Tentukan pola ke-8. Pola ke-1 ada 6 titik. Pola kedua ini ada 12 titik. Pola ketiga ini ada 20 titik. Maka selanjutnya sampai pola ke-8, tinggal 5 kali lagi ya. Nah, kita manual aja, karena ini tidak terlalu jauh. Jadi kita lihat dulu, selisih dari pertama ke dua, dua ke tiga. Ini plus 6, ini plus 8. Maka selanjutnya pasti selisih 2 nih, plus 10. Di sini berarti 30, plus 12, di sini 42, plus 14, di sini 56, plus 16, di sini pasti 72, plus 18. Nah, ini 90 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada pola ke-8 itu ada 90 titik ya. Oke. Soal nomor 12. Nah, ini soal tentang aljabar. Jadi di sini kita harus menyederhanakan, maka kita akan gunakan perkalian distributif ya. Ini perkalian nih di antara, lalu dikurangi dengan hasil yang kanan. Kita kalikan saja, ini perkalian apa ya? Distributif ke kanan ya. 2x kali x jadi 2x kuadrat, 2x dikali min 2y jadi min 4xy. 2x dikali 3 jadi plus 6x. Oke, selanjutnya ini min y kali x, min xy, min y dikali min 2y berarti plus 2y kuadrat, min y dikali 3 jadi min 3y. Nah, semua hasilnya ini dikurangi dengan 4x min 6. Nah, tapi sebelumnya kita cek dulu ini ada yang sama tidak ya. 2x kuadrat dengan 2y kuadrat ini nggak ada temennya ya. Jadi kita tulis ulang. 2x kuadrat plus 2y kuadrat. Min 4xy ini ada dengan min xy ya. Jadi ini min 5xy ya. Ditambahin. Terus 6x di sini ada 4x. Jadi 6 dikurangi 4 ya. 6 dikurangi 4 itu 2 ya, ini nih. Kita kasih tanda. Nah, 6 dikurangi 4 itu 2. 2x. Kemudian ini min 3y. Nggak ada apapun di sini ya. Berarti ini kita tulis min 3y. Terus terakhir ini kurangi min 6. Nah, jadi ini min. Jadi artinya plus ya. Plus 6. Nah, ini jawaban akhirnya ya. Jadi bentuk sederhananya ini 2x kuadrat tambah 2y kuadrat min 5xy plus 2x min 3y tambah 6. Itu opsi D. Oke. Soal nomor 13. Ani membeli 5 buku tulis dan 2 buah bolpen ya. Harga sebuah buku tulis itu 7.000. Total belanja Adi ya. Ini Adi tadi bacanya 41.000. Maka harga bolpen berapa? Ini simple ya. Jadi kita buat dulu susunan ini sampai sini nih. Ya. 5 buku tulis ya, kita anggap aja 5 buku. Buku itu ya B. Bolpen itu P gitu ya. 5B tambah 2P. Ini sederhana sekali, gampang ya. Itu yang dibayarnya 41.000. Nah, kita susun seperti ini. Kemudian, karena sudah diketahui ya, buku itu harganya 7.000. Ya, ganti B-nya dengan 7.000. Dah gitu. Jadi kita tulis 5 kali 7.000 ya. Ini tambah 2P yang kita belum tahu sama dengan 41.000. Nah, 5 kali 7 35, nolnya 3 tulis, tambah 2P sama dengan 41.000. Jadi 2P ini pindahin ke kanan, 41.000 dikurangi 35.000. Oke. Jadi dapat 2P itu hasil pengurangan ini 6.000 ya. Berarti P-nya 6.000 dibagi 2, itu 3.000. Udah menjawab ya, jadi harga bolpennya Rp3.000. Oke. Soal nomor 14. Nah, ini di dalam soal aslinya ada gambar ya, gambar sebuah biawak komodo. Intinya gini, jadi di sini ada komodo
dengan dua jenis ya, komodo yang usia tua dan komodo usia muda. Nah, gini. Jadi di sini kalimatnya saya underline ya. Hasil penelitian terakhir menyimpulkan bahwa diperlukan upaya konservasi berbasis pulau untuk mengelola populasi bea komodo. Nah, populasi komodo di Indonesia itu ada 3.012 ekor. Jadi di tahun 2017 ada 3.012 ekor. Nah, saat ini yang tidak lebih dari 600 ekor itu komodo tua, ya. Yang komodo tua itu tidak lebih dari 600 ekor. Kita tulis supaya patokannya ini. Komodo tua itu berarti tidak lebih ya, berarti kurang dari sama dengan 600 ekor. Nah, sisanya komodo berusia muda. Berarti dari totalnya kan ada 3.012 ekor ya. Nah, maka sisanya itu adalah komodo muda. Berarti dengan seperti ini kita bisa paham, kita kurangi aja dulu 600 gitu ya. Kurangi, ini dapat 2.412. Nah, ini yang komodo muda ya. Nah, ini jelas, ini komodo muda. Nah, dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah komodo usia muda dan produktif sebanyak berapa? Jawaban benar lebih dari 1. Sudah pasti 2.412 ya. Nah, ini pemahamannya. Karena ini tidak lebih dari 600 ya, artinya yang komodo usia muda ya, jawabannya itu harus di atas 2.412. Kenapa? Karena yang komodo tua nanti kan akan tidak akan melebihi, tidak akan nambah lagi. Tidak akan jadi 601, tidak akan 602. Jadi kalau nanti di sini 601, ini akan jadi berkurang. Tapi komodo usia muda itu akan selalu produktif, akan nambah lagi jumlahnya gitu ya, lahir lagi baru. Jadi ini di atas 2.412 dan seterusnya gitu. Berapa? Ya di pilihan ini yang ada hanya pilihan 4 ini. Nah, jadi 2.412 bisa, 2.420 bisa, 2.413 juga bisa ya, karena di pilihan nggak ada. Kita lihat yang di atas 2.412. Jadi pilihan 3 dan 4 ya. Oke. Soal nomor 15. Nah, soal ini soal SPLDP ya. Ana dan Ani bekerja pada pabrik tas. Oke, kita langsung kasih aja anaknya ini misalkan A, Ani ini misalkan B, gitu ya. Ana dapat menyelesaikan 3 buah tas selama 1 jam ya. Dan Ani menyelesaikan 4 tas selama 1 jam. Nah, pada suatu hari jumlah jam kerja Ana dan Ani adalah 16 jam. Jumlahnya ya. Ana ditambah Ani 16 jam. Dengan jumlah tas yang dibuat oleh keduanya, hari itu adalah 55 tas. Nah, dengan banyak jam bekerja mereka berbeda, gitu ya, tentukan pernyataan benar atau salah dari sini. Nah, kita mulai, tadi sudah Ana itu A, Ani itu B. Nah, oke ya, sekarang pernyataan pertama ini jumlahnya adalah pekerjaan mereka, jamnya ya, 16 jam. Berarti ini kita tulis model matematikanya A ditambah B sama dengan 16 gitu ya. Lanjut, jumlah jamnya karena di sini berbeda-beda. Untuk Ana ini 3, berarti kita tulis ini 3A. Ditambah untuk Ani itu 4 ya, 4 jam, 4 tas setiap 1 jam, berarti ini 4B. Itu hasilnya dapat 55 tas. Nah, gitu modelnya ya. Nah, sekarang kita bisa langsung gunakan banyak metode ya, mau metode eliminasi atau substitusi. Ini yang mudah ini karena sudah satu koefisien 1 ya. Kita buat aja jadinya yang model 1 ini A sama dengan 16 dikurangi B ya. Lalu ini kita masukin ke sini gitu ya. Jadi 3A ganti A-nya dengan 16 min B gitu. Plus 4B sama dengan 55. Nah, gitu ya. Nah, ini kali aja distributif kayak gini. 48 min 3B tambah 4B sama dengan 55. Lanjut. Ini min 3 tambah 4 berarti 1 ya. Berarti 1B atau B itu plus 48 sama dengan 55 atau B-nya kita dapat itu dapat 7 ya. Nah, 55 dikurangi 48. Nah, kalau B-nya 7, nah kita masukin ke sini untuk dapat A. Berarti A 16 dikurangi 7, berarti 16 dikurangi 7 itu dapat 9 ya. Sorry, di sini harusnya langsung 9.
9. Nah, jadi A-nya 9, B-nya 7. Jadi artinya Ana itu bekerja saat itu ya, di saat itu ya, nih hari yang bersamaan itu Ana itu bekerja 9 jam, terus Ani bekerja 7 jam. Nah, ini kita pernyataannya nih. Hari itu Ani bekerja selama 9 jam. Ani, salah ya, pernyataan ini salah. Oke ya. Hari itu Ana dapat menyelesaikan 27 tas. Nah, gimana cara ngeceknya? Ya sudah, karena setiap Ana itu kan setiap 1 jam 3 tas, maka ya Ana dia bisa 9 jam, 1 jamnya 3 tas, maka 9 kali 3 itu dapat 27 tas. Dan pernyataan 2 terbukti benar ya. Oke. Nah, lanjut nih. Terus pernyataan 3, pada 2 jam pertama mereka dapat menyelesaikan 14 tas. 2 jam pertama. Sekarang kita cek aja. 2 jam pertama itu 14 tasnya, berarti ya kita uji aja satu-satu ya. Ana itu tadi 2 jam berarti 2 kali 3 ya, Ana. Kita cek ya, Ana 2 kali 3 dapat 6, sedangkan Ani itu 4 kali 2 kali 4 ya, sorry, 2 kali 4. Nah, di sini 2 kali 4 itu dapat 8. Totalnya ini 14 ya. Pas ya. Ini tinggal diuji aja. Jawabannya benar. Jadi salah, benar, dan benar. Oke. Soal nomor 16 ya. Ini soal fungsi linear. Jadi ada rumus fx-nya ini. Standar nih ya. Ini soal dasar. Yakin pasti bisa. Nah, ini langsung pakai metode yang mudah aja ya. Jadi F2 itu sama dengan 1, F4 sama dengan 7. Nah, ini langsung dikurangin aja, menentukan nilai A. Jadi ini tuh dibacanya 2A, 4A. Jadi 2 dikurangi 4 itu dapat min 2. Nah, kita tulis A, 1 kurangi 7 dapat min 6. A-nya min 6 dibagi min 2, berapa? 3 ya. Setelah A-nya 3, kita tinggal masukin aja ke yang persamaan 1. Ini kan, persamaan 1 itu 2A tambah B ya. 2A tambah B. Itu sama dengan nilainya 1 ya. Ini persamaan 1 tadi nih. 2A tambah B sama dengan 1. Berarti A-nya diganti 3, jadi 2 kali 3 ditambah B sama dengan 1. Berarti B-nya 1 dikurangi 6. Dapat min 5. Jadi A-nya 3, B-nya min 5. Lalu yang ditanya di akhir, A ditambah 2B berapa gitu ya. Ya udah, ini 3 ditambah 2 kali min 5. Dapat 3 tambah min 10. Itu sama dengan min 7 ya. Jadi jawabannya opsi A. Oke. Soal nomor 17. Nah, ini tentang fungsi linear juga. Jadi di sini ada fx 9 min 2x. Nah, ini ada domain atau nilai x-nya, ada 4 ya anggota, maka range-nya atau hasilnya berapa dari x yang dimasukkan. Jadi ini rumusnya 9 min 2x gitu ya. Dengan x yang 1 berarti f1, artinya x-nya diganti dengan 1 di sini. 9 dikurangi 2 dapat 7. Terus x-nya diganti 2, maka di sini 9 dikurangi 2 kali 2 dapat 9 dikurangi 4 itu dapat 5. Nah, terus yang ketiga ini F3, x-nya diganti dengan 3. 9 dikurangi 2 kali 3. 9 dikurangi 6. 9 dikurangi 6 itu 3. Oke, yang terakhir x-nya 4. Nah, berarti diganti x-nya 4, 9 kali 2 kali 4. 9 dikurangi 8 dapat 1. Ya udah, nih anggotanya adalah fx-nya adalah ini 1, 3, 5, 7. Kalau dari yang terendah ya, berarti jawabannya jelas opsi A. Oke. Soal nomor 18. Nah, ini soal sistem koordinat ya. Ini soalnya level mudah. Nah, perhatikan di sini ada 4 titik A, C, D, E ya. Ini A, C, D, E. Nah, ini tinggal kita lihat aja yang mana yang benar dari acuannya terhadap B gitu ya. Acuannya B. Berarti kalau di sini acuannya kita anggap di sini adalah 0,0 gitu ya.
Nah, sekarang titik A itu 0,0, betul nggak? Ya, sekarang kita cek aja sini. 1, 2. Nah, sini kan titik A bukan 0,0 ya, ke kiri aja udah. Ini berarti pernyataan 1 salah. Oke ya. Terus titik C 2,-2, titik C 2,-2. Di sini kan berarti ini ke sini beda 1, 2. Nah, oke, ke kanan 2 positif, betul. Ke bawah 1, 2. Oh, ke bawah 2 negatif, berarti 2,-2, betul ya? Nah, yang C betul. Yang nomor 3, D, min 4,-8, titik D-nya ini. Berarti min 4,-8. Harusnya dari sini 4 kali ya ke kiri ya. 1, 2, 3, 4, betul. Terus 8 kali ke bawah nih, kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, betul. Nah, berarti 8 kali turun ke bawah. Ini berarti min 8, betul. Nah, jelasnya sudah jelas 2 dan 3. Mau diuji yang nomor 4 nih, E 2,-6. E 2,-6. Nggak mungkin ya, karena di sini dia sudah sejajar dengan E, dari B ke E, nggak mungkin dia jadi 2 ke kanan, ya kan? 2 ke kanan artinya. Tapi ini jelas salah. Salah. Yang benar adalah C dan D. C dan D itu nomor 2 dan nomor 3. 2 dan 3 ini opsi C. Nah, gitu ya. Mudah ya. Soal nomor 19 ya. Jadi ini soal tentang kesebangunan dan yakin soal seperti ini pasti sering dikerjakan ya. Jadi ini ada bingkai foto dan ada foto di dalamnya dan mereka ini saling sebangun ya. Tentukan benar atau salah dari pernyataan ini. Sebelumnya kita lihat gambarnya. Karena ini kiri 4, kanan 4, atas 4. Nah, yang di bawah ini nggak tahu ukurannya, katakanlah X gitu ya. Nah, kita gunakan cara mudah untuk menentukan X-nya ini dengan cara cepat yang biasa, yaitu 2 dikali P per L ya, min 1 dikalikan S. Nah, ini. Jadi P dan L-nya adalah ukuran dari si bingkai foto. Ya, kita masukin 2 kali bingkai foto panjangnya 60 per lebarnya itu 40. Dikurangi 1, lalu sisanya ini tadi ada 3, ini 4 cm ya, kali 4. Oke, jadi kita masukin, ini 60 per 40 bisa kita nolnya habisin dulu. 6 per 4 kita bagi 2, itu jadi 3 per 2 ya. 2 per 2-nya bisa coret lagi. Nah, jadi tinggal 3 yang hidup di sini, lalu dikurangi 1. 3 kurang 1, 2. Nah, 2 dikalikan ini 4. Berarti X-nya adalah 8. Nah, di sini kita tulis sekarang 8 gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat ukuran lebar foto dari sini ke sini ya, berarti 40 ya. Lebar foto nih, kita tulis dulu. Lebar foto 40 dikurangi ini 4 dikurangi 4 gitu ya. Dikurangi 4 dikurangi 4. Nah, gitu. Berarti dapat ukuran lebar fotonya 32. Nah, ini satuannya senti ya. Panjang foto, berarti dari atas ke bawah ini ya, 60 ini ya, 60 dikurangi 4 dikurangi ini 8. Nah, 60 kurangi 4 kurangi 8 itu dapat 48 ya. Oke, jadi panjang 48, lebar 32. Oke, gitu ya. Sekarang kita cek lebar bagian bawah bingkai yang tidak tertutup foto adalah 12 cm. Yang tidak tertutup foto, tadi maksudnya ini, 12 cm. Oh, jelas salah ya. Kita kan dapatnya 8. Berarti ini pernyataan 1 salah. Oke. Pernyataan 2, perbandingan ukuran panjang dan lebar. Panjang dan lebar foto ya. Oke, kita lihat aja. P banding L. Berarti 48 banding 32. Kita sederhanakan aja. Kita bagi aja dengan 16 ya, kita bagi 16, ini dapat 3, kalau dibagi 16 itu dapat 2, ya, jadi 3 banding 2. Apakah benar? Ya, betul ya, pernyataan 2 benar. Pernyataan 3, luas foto. Oke, luas foto berarti kita gunakan rumus dari luas persegi panjang, panjang kali lebar ya, 48 dikali 32. Nah, itu dapat 1536 ya. Nah, di sini 2536 salah ya. Jadi jawaban nomor 19 itu salah, benar, salah. Oke. Soal nomor 20, soal yang terakhir di part 2.
Sebuah trapesium sama kaki, oke, panjang sisi sejajar 10 cm dan 16 cm, sedangkan sisi miringnya 5 cm. Tentukan benar atau salah. Jadi kita sketsa dulu. Ini sisi sejajar yang atas dengan yang bawah ini. Lalu ada sisi miringnya yang disebut nanti sama kaki. Nah, di sini ada 10 cm berarti yang paling kecil di atas. Lalu 16 cm ini yang paling besar di bawah. Sedangkan sisi miringnya 5, kiri kanannya 5. Oke, ini sketsanya. Nah, tinggi trapesium itu 4 cm. Tingginya berarti dari sini ke sini ya, atas ke bawah tegak lurus. Nah, ini. Nah, sekarang kita coba gunakan persamaan ini 10, berarti dari sini ke sini juga pasti 10 ya. Karena sama-sama 10, ini lebarnya 16, berarti 16 dikurangi 10 itu dapat 6. Nah, ini dibagi 2 kiri kanan, 6 dibagi 2 3, berarti di kiri 3, di kanan juga 3. Nah, ini sudah pasti membentuk segitiga siku-siku di sini ya, mewakili yang kiri. Berarti kita gunakan Pitagoras ya. Kalau ingat triple Pitagoras pasti tahu ya. Ada angka 3, ada angka 5, satu lagi pasti ada angka 4 cm. Silakan pelajari triple Pitagoras. Jadi yang pernyataan 1, tinggi trapesium 4 cm itu benar. Luas trapesium itu adalah 52. Oke, kita gunakan rumus luas trapesium. Jumlah sisi sejajar A tambah B dikalikan tingginya dibagi 2. Nah, ini ya. Lalu kita tinggal input aja, A tambah B-nya tadi 10 ditambah 16. Terus dibagi 2, dikalikan tingginya tadi 4. Udah, dapatlah. Ini 26 dibagi 2, dikali 4 ya. Dapat 13 kali 4. 13 kali 4 berapa? 52. Ini cm persegi ya satuannya ya. Jadi pernyataan 2 juga benar. Keliling trapesium. Keliling trapesium berarti tambah-tambahin semua gitu ya. Ini yang paling besar tadi 16, yang bawah ditambah yang atas, ditambah kiri kanan 55 ya. Oke, jadi berapa nih? Betul nggak? 34 ya. 26 ditambah 10, 26 tambah 10 itu 36. Nah, pernyataan 3-nya salah. Oke, jadi nomor 20 benar, benar, salah. Oke, demikian di 2 part ya. Kita udah membahas soal nomor 11 sampai 20. Kita akan ketemu lagi di part 3, 21 sampai 30. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam matematika.